Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Katarina Dias. Pentas teater perdana wahana ekspresi dulur muda UKM Teater Institut UNESA. UNESA jadi salah satu kampus rujukan studi tiru percepatan transformasi PTN BLU ke PTN BH, Uniksa, dan Universitas Sriwijaya. Ya pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Guna pelajari strategi UNESA dalam percepatan transformasi PTN BLU ke PTN BH, Universitas Sriwijaya dan Universitas Pendidikan Ganesha lakukan benchmarking ke Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, UNSRI juga tanda tangani MOU kerjasama bidang pendidikan bersama UNESA. Belum genap setahun menyandang status sebagai kampus PTN BH, UNESA menjadi rujukan PTN lain dalam rangka persiapan perubahan status ke PTN BH. Ketua Majelis Wali Amanat UNESA memaparkan langkah penyiapan perubahan PTN Satker atau BLU menjadi PTN BH di hadapan para pimpinan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan MOU wujudkan kerjasama dinamis antara UNESA dengan UNSRI. MOU dilakukan guna memperkuat pengembangan kualitas dan kompetensi perguruan tinggi berbadan hukum. Tindak lanjut penandatanganan MOU yang sudah dilaksanakan pada 7 Juli 2023 tersebut, UNSRI mengajak UNESA menyusun format pertukaran pelajar dan program kerja sama lainnya, serta berkunjung langsung ke kampus UNSRI. Yang kesamaan antara UNSRI dengan UNESA itu adalah menghasilkan produk yang bisa cepat digunakan oleh siapapun. Ya, dia nggak masa tunggunya pendek gitu. Apalagi kalau sempat dia bisa inden. Nah, kita kan dalam pengelolaan guru ya, guru saya kira UNESA sama sibuk kita membantu pemerintah agar semua guru itu tersertifikasi. Nah, tentunya UNESA saya yakin lebih advance lah dalam pengelolaan ini. Ya, UNSRI harus belajar. Ya. Selain UNSRI, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Ketut Suma MSI, beserta jajarannya juga lakukan studi strategi terkait UNESA bertransformasi dari PTN BLU menjadi PTN BH. Hal ini sebagai upaya percepatan Undiksa alih status menjadi PTN BH. UNESA ini merupakan satu perguruan tinggi yang sudah satu langkah lebih maju daripada Undiksa, khususnya dalam merubah transformasi dari PTBLU ke PTN BH. Dan dari antara perguruan tinggi yang masuk radar Kemendikbud untuk ke PTN BH, UNESA paling cepat gitu. Dan itu pun kami mendapatkan rekomendasi dari Kemendikbud supaya kita belajar ke sini. Rangkaian benchmarking ini merupakan wujud keberhasilan UNESA dalam percepatan transformasi manajemen perguruan tinggi dari PTN BLU ke PTN BH. Dari Surabaya, tim Liputan KC Media melaporkan. Dorong transformasi pendidikan yang kolaboratif dan partisipatif, UNESA bersama Dispendik Jatim gelar FGD guna canangkan peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah sederajat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk penguatan kerjasama Tridharma UNESA dengan instansi pemerintah. Evaluasi implementasi program kerjasama antar lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan, Koordinator Substansi Kerjasama dan Humas Kemdikbudristek Yayat Hendayana SSMSI bersama Kepala Bidang Pembinaan PK PLK Jatim, Dr. Suhartono MPD, pimpin FGD yang digelar UNESA bersama Dispendik Jatim. Pada kegiatan ini juga disusun langkah strategis penguatan program aplikatif yang memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Yang ingin kita dorong adalah agar ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Jadi kemudian juga tidak hanya dinas pendidikan tapi juga sekolah sebagai penerima program, tapi juga mereka memiliki inisiatif balik. Sehingga juga nanti yang disebut dengan inisiator pemprakarsa tidak hanya satu pihak tapi dua pihak. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena esensi dari kerjasama adalah satu hubungan yang harus memberikan keuntungan bagi keduanya.
Sinergi UNESA dengan lembaga pemerintah nantinya diwujudkan melalui program MBKM yang dapat menyalurkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa UNESA agar bermanfaat di daerah atau sekolah dalam mendorong transformasi pendidikan. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, tidak bisa kita lakukan sendiri. Kerjasama dengan stakeholder mulai dari perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang notabene sudah pada sampai masyarakat, ini memang harus sering dilakukan fokus group discussion seperti ini dalam rangka mencari peluang-peluang ke depan, mencari bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masa-masa mendatang. Fokus Grup Discussion UNESA dan Dispendik Jatim bertema penguatan kerjasama Tridharma UNESA dan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu mewujudkan UNESA menjadi perguruan tinggi entrepreneurial dan good governance. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sosialisasi peluang karir dan beasiswa di luar negeri, UNESA mengundang perwakilan KBRI Korea dan Australia dalam fokus group discussion bertema Leveraging Legal Entity at the Global Level Through Innovative and Collaborative Partnership. Lewat FGD ini, UNESA kembali buka kesempatan mahasiswa dan dosen berkiprah di luar negeri. Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA ramai dihadiri mahasiswa, dosen, dan jajaran pimpinan UNESA pada Senin 10 Juli 2023. Dalam upaya internasionalisasi perguruan tinggi, Kantor Urusan Internasional UNESA gelar fokus group discussion mengundang Atase Pendidikan dan Kebudayaan Adikbud KBRI Korea Selatan, Gogot Suharwoto PhD, dan Adikbud KBRI Canberra Australia, Profesor Dr. Muhammad Najib STPMM. Yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan kepada mahasiswa, termasuk program apapun, termasuk program ISMA dan sebagainya. Kami melakukan pendampingan mulai dari awal sekali, mereka mendaftar kuliah di luar negeri, memilih universitas, ini kami melakukan pendampingan. Kami juga melakukan pendampingan kepada mereka untuk pembekalan ya, coaching klinik untuk wawancara, menulis lamaran dan sebagainya. Ini kami lakukan untuk kepada mahasiswa. Selain itu kami juga bekerjasama dengan study services. Jadi lembaga-lembaga di luar UNESA yang membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk keluar negeri, itu kami juga gandeng untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa. Nah, kami yakinkan bahwa mahasiswa ini akan mendapatkan universitas yang baik, universitas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kemudian sampai mereka kemudian berangkat. Termasuk kami bantu juga untuk proses pengurusan visa dan sebagainya. FGD yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesor Dr. Hajah Siti Nur Azizah SHM diharapkan mampu menjadi induksi bagi mahasiswa maupun dosen agar lebih siap dalam mendorong keterlibatan di lingkup internasional. Sekarang ini tugas saya ingin mendistribusikan informasi seluas-luasnya, termasuk juga dengan UNESA, bekerjasama dengan Kantor Urusan Internasional, bagaimana agar mahasiswa dan dosen mengetahui lebih banyak informasi ya tentang bagaimana kita bisa masuk ke Australia, bagaimana kuliah di Australia. Karena memang beasiswa sangat banyak sebenarnya, bukan hanya dari lembaga-lembaga yang ada, tapi juga bisa di masing-masing universitas, di masing-masing lab, itu banyak beasiswa yang bisa diakses dan itu banyak belum diketahui. Nah, selain itu tadi dengan bekerja itu juga skema yang saya kira bisa dilakukan oleh mahasiswa. Gelaran ini menjadi ajang diskusi dan susun strategi untuk mahasiswa, dosen, pimpinan UNESA, dan instansi pemerintahan dalam mengoptimalkan potensi program kolaborasi pemerintah maupun industri di luar negeri yang dapat menjadi peluang karir maupun media belajar bagi mahasiswa UNESA. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Faisal Aditya melaporkan. Jalin silaturahmi dan pelajari pengelolaan media penyiaran di lingkungan perguruan tinggi. Dakwah TV UIN Sunan Ampel Surabaya kunjungi KC Media by UNESA. Dakwah TV merupakan media penyiaran mahasiswa di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA Surabaya. Kunjungi studio KC Media by UNESA, 30 mahasiswa dari Dakwah TV UIN Sunan Ampel Surabaya lakukan studi tiru pengelolaan media informasi perguruan tinggi.
Mereka dapat melihat berbagai perlengkapan produksi serta cara kerja yang ada di KC Media by UNESA. Selain sebagai realisasi program kerja dakwah TV UINSA Surabaya, kunjungan ini dilakukan karena KC Media by UNESA menjadi salah satu media yang menginspirasi di lingkungan kampus UINSA Surabaya. Tujuan kami itu yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua kita ingin mengambil ilmu dari KC Media selaku sesama media broadcast di wilayah kampus Surabaya. Semoga KC Media terus berkembang, terutama sesama media broadcast di kampus, utamanya di wilayah Surabaya, itu bisa menjalin kerjasama juga, menjalin silaturahmi juga, dan semoga juga di seluruh kampus di wilayah Surabaya. Ini sebagai media pembelajaran untuk teman-teman kru dakwah TV UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama, baik itu media partner maupun nanti teman-teman bisa kita jadikan relasi baru untuk membuat konten-konten di lingkup kampus masing-masing. Dan ini jadi pelajaran juga untuk kita supaya nanti kedepannya ketika kita sudah tidak lagi di media broadcast, kita bisa memberikan kepada adik-adik kami di kru dakwah TV, dan ini jadi salah satu hal baru gitu, karena di UINSA sendiri kami masih dalam naungan fakultas, sedangkan di sini kami banyak sekali pembelajaran baru yang bisa kita ambil untuk kita jadikan motivasi di dakwah TV. Bertempat di studio KC Media lantai 4 Gedung Perpustakaan UNESA, tim dakwah TV disambut Direktur Pengembangan Media UNESA, Herma Retno Prabayanti SE Medcom. Mereka diajak berkeliling studio dan ruang office, serta dapat berbincang dengan kru yang bertugas. Melalui kunjungan ini, dakwah TV UINSA berharap memperoleh banyak ide segar dan bisa menjalin sinergitas dengan KC Media by UNESA. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Salurkan minat bakat mahasiswa di bidang keagamaan Islam, UNESA gelar lomba Musabaqah Tilawatil Quran tingkat universitas. Hadirkan 13 cabang lomba, gelaran ini menjadi langkah UNESA siapkan perwakilan pada ajang MTQ tingkat nasional. Universitas Negeri Surabaya kembali mengadakan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa 2023. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk membina talenta mahasiswa dalam bidang agama, mempersiapkan perwakilan UNESA dalam ajang MTQ nasional, dan meningkatkan nilai keagamaan dalam ruang lingkup perguruan tinggi. MTQ adalah perlombaan atau kompetisi yang dari tahun ke tahun selalu kita adakan, dan memang ini adalah bagian dari kompetisi nasional ya, sehingga kita juga perlu mencari bibit-bibit yang akan kita bawa ke tingkat nasional. Oleh karena itu kemarin sudah masing-masing fakultas mengadakan itu untuk mencari bibit dari fakultas untuk diikutkan di tingkat universitas, dan selanjutnya nanti kita pemenang-pemenang ini akan kita bina dan kita ikutkan di tingkat nasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Juli 2023 ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah melalui tahap seleksi tingkat fakultas dengan 135 peserta dan 13 cabang lomba, di antaranya MTQ, MTRQ, debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, MSQ, MFQ, MKQ, MHQ 5 juz, MHQ 10 juz, MHQ 20 juz, MHQ 30 juz, desain aplikasi Al-Quran secara online, dan juga LKTIQ. Pesan dari saya, semoga lebih banyak lagi mahasiswa yang berkompeten dalam bidang Al-Quran dan bisa membanggakan nama UNESA di ajang kompetisi nasional. Para pemenang lomba akan dibina lebih lanjut dalam mempersiapkan perwakilan UNESA di tingkat nasional. Harapannya dengan kegiatan ini mampu mewadahi passion mahasiswa dan meningkatkan lingkungan perguruan tinggi dengan nilai-nilai Islam. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Sudah menjadi tradisi sejak 2015, UKM Teater Institut UNESA sambut para dulur baru dengan memberikan wadah ekspresi melalui pementasan teater perdana. Tak hanya itu, gelaran bertajuk Etalase Muda ini juga menjadi langkah awal dulur muda UKM TI UNESA untuk berproses menjadi seniman hebat di masa mendatang. Pementasan naskah teater berjudul Pulung karya Fahrudin Imam Nurholis yang menceritakan tentang proses pilkades di sebuah desa bernama Magarrejo ini disutradarai Vito Arya Wardana dan diperankan oleh para dulur baru angkatan 2022 UKM Teater Institut UNESA binaan Arif Hidayat SSN MPD.
Pementasan bertajuk Etalase Muda ini merupakan kegiatan tahunan ke-8 UKM TI UNESA yang menjadi pentas perdana bagi para anggota baru. Ini kayak pentas studinya buat angkatan dulur-dulur baru di Teater Institute. Ini sering dilakukan setiap tahunnya, jadi kegiatan rutin gitu. Semoga outputnya Etalase Muda ini bisa menghasilkan seniman-seniman muda yang berkarya untuk meneruskan kekaryaan di Teater Institute. Salah satu sasaran kegiatan ini adalah untuk proses pelatihan anak-anak baru begitu ya. Entah itu manajemennya, entah itu bidang artistiknya, entah itu kolaborasi di dalam kerjasamanya begitu. Salah satunya itu, kemudian kedua, tahun depan kan ada Selekda, Peksiminas, kemudian ada Lomba Munuk yang tingkatnya nasional. Nah ini kita mencoba untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin yang mereka bisa gitu. Baru kemudian nanti kita dalami, baru kemudian kita pilih kira-kira siapa yang bisa mewakili begitu, supaya lebih kompetitif dan kita mencapai hasil yang lebih maksimal begitu. Para seniman muda tersebut berhasil menyuguhkan penampilan yang memukau dan meraih apresiasi penonton yang hadir di gedung pertunjukan Saung Galing UNESA. Tidak hanya penampilan teater dari dulur muda UKM TI, acara tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan tari Garuda Nusantara oleh Latifia Yusi dari Sanggar Putri Lintrik yang juga seorang mahasiswa pendidikan ekonomi UNESA. Pentasnya tuh bagus banget, kayak bener-bener menghayati perannya masing-masing gitu. Apalagi yang bagian si istrinya Untung itu dia nangisnya bener-bener sampai nangis banget gitu. Jadi bagus banget sih. Setelah sukses menggelar pentas perdana dulur muda pada 8 Juli 2023 tersebut, UKM TI UNESA berencana melakukan pentas keliling ke beberapa daerah agar dapat lebih dikenal luas dan mengasah kemampuan pada bidang teater. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitra Tawayu melaporkan. Prodi S3 Teknologi Pendidikan UNESA kembali menggelar ujian terbuka dengan Promovenda Windiati Nugroho. Selain keluarga beserta kerabat, mantan Menteri BUMN RI Dahlan Iskan juga turut hadir beri dukungan dalam ujian ini. Menjadi lulusan ke-100 Prodi S3 Teknologi Pendidikan, Windiati Nugroho memaparkan disertasi berjudul Pengembangan Paket Program E-Modul, Penerapan Konsultasi, dan Analisis Kulit Wajah untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan metakognitif bagi peserta didik LKP PIBI di hadapan 6 penguji. E-modul ini dirancang dengan sistem dan strategi pembelajaran online, menggunakan pembelajaran kontekstual berpusat pada peserta didik agar mampu berpikir tingkat tinggi, kritis, aktif memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai media ajar. Sayang sekali Indonesia yang mempunyai produksi dan tenaga kerja yang muda yang begitu banyak, kita mampu, kita pasti mampu. Makanya dari pendidikan, dari para guru, dosen akan memampukan generasi baru ini. Pemilik Diswe News Network, Dahlan Iskan tampak hadir mengikuti jalannya sidang ujian terbuka. Hadirnya Dahlan Iskan sebagai bentuk dukungan moral kepada Windiati sebagai partner yang pernah bekerja di instansi yang sama. Saya punya prinsip bahwa seorang pengusaha yang sukses pasti harus bisa mengajar dengan baik. Dan saya lihat Bu Windy ini sukses di bidang bisnis, terutama bisnis kecantikan, perawatan kulit. Dan apapun seorang pengusaha besar itu harus bisa mensistematikakan apa yang dia kerjakan untuk stafnya dan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena itu dia harus seorang pengajar yang baik juga. Tidak ada CEO yang baik yang tidak menjadi pengajar yang baik. Usai lewati beragam pertanyaan dari para penguji, Windiati akhirnya dinyatakan lulus dengan memperoleh predikat nilai cum laude. Audiens yang hadir memberikan ucapan selamat secara langsung sembari menikmati ramah tamah yang disediakan. Dari Surabaya, Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.